Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni Setiawati, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 4 Singoturunan, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi pada modul 1.4 budaya positif. Berikut adalah peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti berikut: disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, restitusi, 5 posisi kontrol, serta segitiga restitusi. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat dari paksaan, hukuman, maupun pujian. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, serta untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Terdapat 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup atau survival. Adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Yang kedua yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang ketiga yaitu kebutuhan untuk kebebasan. Adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Yang kelima yaitu kebutuhan akan penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama yaitu guru sebagai penghukum, kedua guru sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga guru sebagai teman, yang keempat guru sebagai pemantau, dan yang kelima adalah guru sebagai manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, diharapkan seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, memberikan peluang bagi murid untuk bertanggung jawab, dan memberikan dukungan kepada murid agar dapat menemukan solusi. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Terdapat 3 tahapan dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, serta menanyakan keyakinan. Pada tahapan menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Pada tahap validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak.
Pada tahap menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Keterkaitan antar materi. Adapun keterkaitan antara materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun murid. Untuk dapat mewujudkan budaya positif, seorang guru perlu memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Selain itu, sudah seharusnya seorang guru dapat berperan sebagai penggerak dalam membangun budaya positif di lingkungannya. Salah satu perubahan yang diharapkan sesuai visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar dapat menciptakan sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil belajar Pancasila. Saya telah memahami konsep inti dari modul 1.4 tentang budaya positif. Pemahaman ini akan saya implementasikan dalam lingkungan sekolah serta akan saya imbaskan kepada rekan sejawat. Adapun hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah adanya dampak langsung antara budaya positif dengan peningkatan perubahan sikap murid. Adapun perubahan yang terjadi adalah saya menyadari bahwa posisi kontrol yang biasa saya lakukan selama ini dalam menangani permasalahan murid kurang tepat. Seharusnya saya dapat berperan sebagai manajer dalam mengatasi permasalahan murid. Saya menangani siswa yang suka menjahili temannya. Dia menyembunyikan buku temannya sehingga temannya kebingungan saat akan menulis karena bukunya tidak ada. Saya menerapkan langkah-langkah restitusi dalam menangani siswa tersebut, yaitu dengan menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Saya merasa senang setelah menerapkan segitiga restitusi dalam menangani permasalahan siswa dan menjadikan siswa mampu belajar dari kesalahan yang telah diperbuat. Hal yang sudah baik menurut saya yaitu munculnya motivasi internal dalam diri siswa untuk memperbaiki kesalahannya setelah mendapatkan pendampingan dengan penerapan segitiga restitusi. Adapun yang harus diperbaiki adalah sebagai seorang guru, sudah seharusnya saya selalu memposisikan diri sebagai manajer dalam menangani persoalan. Sebelumnya, posisi kontrol saya sebagai teman dan pemantau. Pada saat itu, saya merasa sudah melakukan hal yang terbaik dengan menjalin keakraban sebagai teman, namun ada kalanya bersifat sedikit tegas dengan mengingatkan murid dengan konsekuensi pelanggaran yang sudah disepakati. Terkadang saya merasa kecewa karena ternyata perlakuan konsekuensi tersebut tidak membuat efek jera bagi siswa. Mereka tetap saja mengulangi kesalahan yang sama. Namun setelah mempelajari modul budaya positif, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Dengan adanya perubahan sikap murid saya yang lebih baik, tentunya saya merasa senang. Saya pernah melakukannya, namun hanya melakukan satu tahapan saja, yaitu tahapan validasi tindakan yang salah dengan memberikan pertanyaan, mengapa kamu melakukan itu, dan kesepakatan kelas yang mana yang sudah kamu langgar.
Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah dengan menjalin kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid, agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau sekolah saja, melainkan juga berlanjut di lingkungan rumah, agar menjadi pembiasaan yang akan membentuk karakter positif pada diri anak saat berada di lingkungan manapun. Sekian pemaparan dari saya, semoga video ini dapat menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.